Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang pada intinya kelezatan atau kenikmatan ibadah itu sifatnya adalah rohani. Bila mana rohani kita ini bermasalah, maka amal ibadah yang kita lakukan itu tidak akan menjadi nyaman. Amal ibadah yang kita lakukan itu tidak akan menjadi lezat. Oleh para ulama tasawuf, beliau-beliau menyebutkan atau menjelaskan penyebab penyakit rohani itu banyak, antara lain ada 7. Antara lain ada 7. Yang pertama apa? Hubud dunia. Yang pertama cinta dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mengelola apa yang ada di alam dunia ini, boleh. Cuman bila mana dunia yang menghambat kita untuk melakukan urusan akhirat, itu yang bahaya. Nabi SAW bersabda, kita berpelan-pelan dalam urusan dunia itu baik, tapi berpelan-pelannya kita dalam urusan akhirat itu kurang baik. Hadis itu di dalam kitab Muftahul Hadis. Kita hidup di atas dunia ini, memang kita hidup di atas dunia, dan Allah Ta'ala jadikan kita ini sebagai khalifah, kelola dunia ini. Tapi awas, dunia ini jangan sampai kita kelola melupa fungsi awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi awal kita dijadikan oleh Allah adalah untuk beribadah. Kita menjadi khalifah di alam dunia ini adalah sebatas tunjangan. Jadi penyakit rohani kita itu yang pertama adalah hubud dunia. Yang pertama cinta dunia. Yang kedua penyakit rohani kita al-kibru, yaitu adalah sombong. Penyakit rohani yang menyebabkan begitu kita ibadah tidak ada manisnya, yang menyebabkan begitu kita berzikir rasa gelisah, yang menyebabkan begitu kita duduk di majelis taklim merasa gelisah. Mungkin barangkali ada penyakitnya, al-kibru, sombong barangkali. Sombong. Okelah hubud dunia dia tidak, memang banyak yang mau dihubud dunia kan, karena harta dunia tidak ada pada dirinya. Mungkin sombong karena ada ilmu, mungkin sombong karena garis keturunan mulia-mulia. Sombong ini kata ulama tasawuf adalah menyebabkan amal ibadah kita tidak akan menjadi manis. Jadi kalau tidak manis tak ada buahnya berarti. Kemudian yang berikutnya adalah makanan penyakit hati itu atau penyakit rohani yang menyebabkan amal ibadah kita itu tidak menjadi manis adalah ujub. Ujub ini penyakit yang paling berbahaya. Dalam kitab Sirajul Talibin, karya daripada Si Ihsan Jambes, syarah daripada kitab Minhajul Abidin, Rasulullah bersabda, orang yang melaksanakan amal ibadah yang munculnya itu daripada hati yang ujub, rasanya sudah cocok aku nih masuk surga, rasanya sudah cocok masuk surga. Itu jauh lebih baik tertawanya orang yang melakukan maksiat di tempat maksiat, tapi dia menyadari bahwa ini perbuatan dilarang oleh Allah, dibandingkan sholat orang yang ujub. Oh kalau begitu Pak Ustadz, kami tertawa aja di tempat maksiat, yang penting kami sadar aja ini melakukan maksiat. Bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya adalah penting bahayanya penyakit ujub kita hindari. Kapankah itu? Yaitu apa arti amal ibadah kita kalau hanya amal ibadah kita munculnya daripada penyakit ujub, lalu ini tidak ada ubahnya dengan orang yang berada di tempat-tempat maksiat. Gitu ceritanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bila mana ada ujub, amal ibadah itu tidak akan merasa manis. Bangun tengah malam, nanti subuh tahajud, nanti subuh sholat berjamaah, habis itu merasa pula rasanya sudah pas nih masuk surga, tak ada yang baik, aku aja yang baik. Ujub, kagum dengan diri sendiri. Besok sholat dia pasti tidak akan ada manisnya.
Kemudian yang berikutnya adalah ar-riya'u, yang keempat adalah riya. Penyakit rohani yang menghambat untuk manusia di dalam kita menjalankan ibadah. Yang keempat adalah riya. Riya itu apa? Riya itu menggantungkan amal ibadah kepada orang lain. Kalau bapak anu pergi ke majelis taklim, aku pergi. Kalau bapak itu tidak pergi ke majelis taklim, aku tidak pergi. Itu adalah bagian daripada riya. Meninggalkan amal ibadah karena manusia adalah riya. Tarkul amal li ajlin nas riya'un. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Beramal karena manusia syirik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, aku beramal agar supaya tahu mertua aku. Syirik berarti. Kenapa? Bukan karena Allah. Meninggalkan amal ibadah karena manusia adalah syirik. Melakukan amal ibadah karena manusia adalah riya. Nah, amal ibadah kita tidak akan menjumpai kemanisan, tidak akan menjumpai kenikmatan, kelezatan bila mana ada riya. Kemudian yang keenam, yang kelima al-hikdu, dendam. Yang kelima adalah dendam. Pas naik jadi anggota dewan, malas aku lagi melihat bapak itu pas kemarin tuh tak ada cocok aku, padahal aku kasih duit 50.000 serangan pajar, tapi tak cocok aku lah. Al-hikdu, dan dendam. Orang yang dendam tidak akan manis ibadahnya. Dendam yang kita miliki itu bukan hanya semata-mata sifatnya adalah untuk membalas sesama dalam urusan dunia ini. Akibat fatalnya nanti dari dendam itu adalah akibatnya amal ibadah kita yang tidak menjadi manis. Kalau hanya dendam saya umpamanya dengan Pak Haji, selesai ceritanya, tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah merembet dengan amal ibadah, percuma aja dari dendam. Yang keenam nih, aklul haram, makan makanan yang Ustadz, kami tidak makan makanan itu adalah daripada hasil judi. Ya, kami tidak makan makanan itu daripada hasil korupsi. Betul. Di dalam kitab dikatakan bahwa menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, termasuk daripada makanan yang haram itu, walaupun bukan haram secara zatiahnya, tapi haram secara maknawiyahnya, adalah makan makanan yang tidak memiliki adab terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Memang tidak haram secara zatiah. Katakanlah kita makan nasi hasil daripada keringat kita, hasil daripada kerja kita, hasil daripada jerih payah kita sehingga kita beli beras. Tapi ketika kita tidak memiliki adab terhadap makanan yang bakal kita makan ini, itu adalah haram maknawi. Secara makna itu adalah haram, tidak beradab dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama aja, sama. Kan kalau pikirkan makanan yang haram itu selagi bukan daripada hasil curian, selagi bukan daripada hasil tipu menipu, selagi bukan anjing dan babi, khamar segala macam, itu haram secara zat dan makna pasti. Ini halal secara zat tapi haram secara makna. Kapan itu? Ketika memakan itu, menyantap makanan itu tidak memiliki adab. Makan lutut nampak. Memang agama fikih tidak mengatur itu, tapi tasawuf mengatur di makan. Padahal itu rezeki Allah. Pandai kita bikin beras, pandai kita bikin ikan, pandai kita mengelola ikan, tidak pandai. Yang pandai Allah. Begitu Allah datangkan kepada kita, hormati. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ending daripada kita makan itu agar kita terhindar daripada api neraka. Kalau makan makanan yang sudah tidak memiliki adab, jangankan berkah, jangankan untuk terhindar daripada nerakanya Allah, malah makan itu tidak mendatangkan pahala. Wajar di saat kita makan makanan yang kita makan berat rasanya untuk bangkit melaksanakan ibadah.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini ekstrim ini. Ini bukan fikih tasawuf. Ini bukan fikih tasawuf. Kalau fikih fahkum bizawahir, hanya melihat yang zahir. Kalau tasawuf itu diamplas dulu rumah. Setelah diamplas ada yang kerap, yang agak baru dicat kurang baik, baru dirapikan lagi. Tasawuf. Fikih yang penting jadi bangunannya, asal jadi oke. Itu fikih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fikih tidak jadi masalah ketika kita datang ke warung. Begitu kita datang ke warung, lalu kita ngutang dulu dengan orang warung, nanti kita bayar pakai duit haram. Yang penting si pemilik warung itu memberikan kopi kepada kita dengan ridha. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3 itu bagi orang itu halal memakannya. Silahkan cek di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in. Halal, meskipun nanti dia bayar pakai duit dengan catatan si penjual ini memberikan kepada si pengutang ini dengan ridha. Fikih. Tapi urusan dosa bisa lepas begitu saja. Urusan tasawuf bisa lepas begitu saja. Maka diatur di dalam agama kita ini ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Tasawuf ini adalah untuk membersihkan segala hal-hal yang ada di dalam diri kita yang selama ini mungkin kita anggap sepele. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi yang keenam itu adalah aklul haram. Meskipun makan yang kita makan itu secara zatiahnya adalah halal, tapi cara mengonsumsinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau merokok macam mana Pak Ustaz? Merokok lain lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang keenam aklul haram. Yang ketujuh, yang terakhir al-hasad, yaitu adalah iri hati dan dengki. Jangan sampai memiliki penyakit dengki. Iri hati itu yang menghambat amal ibadah kita itu tidak jadi manis. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani kullu amalin laisa lahu sawab fid dunya laisa lahu jazaa'an fil akhirah. Berkata Sulaiman ad-Darani, setiap amal ibadah yang tidak memiliki pahala di dunia ini, maka tidak ada balasannya nanti di akhirat amal ibadah.